untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan firman yang diterima yang mengutus dia, bahwa hei kalian jangan nyembah Tuhan lain, ada yang kita sembah, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah diutus. Nih aku utusan nih, hanya ada yang berhak disembah, yaitu siapa? Allah. Kan begitu kata Yesus. Nah, ada yang ngikut, sebentar dulu. Ada yang ngikut, ada yang kagak. Gitu loh. Nah, jadi kalau waktu Yesus ada di muka bumi, selamat dari dosa, ikuti ajaran Yesus Masiah itu. Itu begitu. Bukan diberi gelar baru kepada Yesus dikombinasi dengan ajaran pagan, kagak masuk itu barang, coy. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Jadi Yesus Masiah itu memang tujuannya untuk supaya orang tidak terjebak ajaran-ajaran hitam, ajaran-ajaran kelam yang membengkokkan ajaran para nabi. Yesus datang meluruskan. Gitu loh. Tapi khusus Bani Israel, bukan untuk Anda. Itu loh teman-teman. Walaupun misalnya Bang di dalam Alkitab tidak dia di sana tidak pernah menceritakan aku dan Bapa adalah satu. Mungkin saya asumsinya akan sama dengan Oke. Seperti begitu. Kita jelaskan lagi Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Oke. Kalau Anda mau menyatukan Bapa dan Yesus secara secara pribadi, sampai dunia ini kiamat nggak bisa ketemu. Kalau personnya atau identitasnya atau oknumnya mau disatuin, nggak bisa. Kenapa? Yesus anak orang, Bapak bukan anak orang. Bapak pencipta anak orang, Yesus dicipta dari anak orang. Gak bisa disatuin pencipta sama dicipta, nggak bisa. Tapi kalau Anda mau menyatukan ajarannya, is okay. Karena Bapak memberi ilmu kepada Yesus, Yesus mengajarkan kepada kaumnya, artinya itu satu. Satu apa? Satu pengajaran, satu tujuan. Bukan satu keluarga, bukan satu fisik, bukan. Tapi satu tujuan, supaya kaumnya Yesus selamat dari dosa. Paham sampai sini anak-anak? Paham? Paham Pak Guru. Pintar. Kok lu? Gimana Sekar? Bang, ini konteksnya keimanan Bang. Itu memang keimanan kami Bang, walau bagaimanapun Bang. Ya ini kan keimanan buta. Itulah yang mau diajarkan sama Bang Andi. Jangan beriman buta. Saya nggak melarang Anda beriman, bro. Waalaikumsalam. Sebentar, Bang. Saya kita di sini nggak melarang Anda beriman, tapi berimanlah yang kira-kira tidak memberatkan akal. Kalau akalnya masuk terus Anda beriman, Anda enjoy loh itu. Anda enjoy. Tapi kalau iman Anda nabrak akal sehat, Anda nggak bakal enjoy. Karena kata-kata imani saja itu nggak bisa. Anda akan merasa berat sepanjang hari. Contohnya begini, ya kan itu iman saya. Nah kalau sudah begini itu namanya pasrah. Iman Anda nabrak akal sehat. Kenapa? Kalau Anda ingin sehat, ya segera kembalikan anak Maria itu utusan Tuhan, disayangi oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, diberi ilmu oleh Tuhan, wakil Tuhan di muka bumi. Dia orang mulia, dia tidak berdosa, dia anak baik, dan seterusnya dan seterusnya. Dia tidak dibunuh, kagak mungkin disentuh oleh siapapun. Baru sehat itu. Tapi kalau udah dimasukkan intimidasi doktrin yang berasal dari pagan, ya amsyong jadinya. Dia disalibkan, dia dibunuh, menebus dosa. Kan kasihan ibunya. Ibunya kasihan udah ngerawat dia. Lu matiin yang salib dengan kisah begitu. Padahal gampang sekali. Yesus Masiah disayang sama Bapak di surga. Tinggal diangkat, kelar urusan.
Ngapain lagi dipakai ajaran pagan Yunani, dimasukkan ceritanya, diambil tokoh Yesus, dikorbankan agar ini laku. Masa Anda mau beli sih jualan kayak gini, bro? Jualan kagak ini, kayak beginian, nggak berasal dari kampung halaman Yesus. Jualan kayak ginian berasal dari Roma. Nggak ada di kampung halaman Yesus jualan kayak gini. Darah domba, anak domba untuk menebusnya. Nggak ada. Darah hewan itu. Nah, tapi kalau Anda mau tetap itu ya ongko saja. Ingat nanti masing-masing orang dimintai pertanggungjawaban. Saya khawatir nanti Anda nggak bisa jawab. Bukankah Yesus sudah mengajarkan, jika kau ingin masuk surga, ikuti kehendak Bapakku di surga. Jangan kau memanggil aku Tuhan, Tuhan. Ngapain kau bermukjizat demi namaku? Ngapain lu usir setan demi namaku? Aku nggak pernah ngajarin kayak gituan. Hanyalah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Lo mau apa kalau Yesus nanti mengusir Anda? Lo mau jawab apa? Pak Yesus, kan dulu saya menuhankan Anda. Yesus berkata, aku hanya utusan Tuhan. Siapa yang nyuruh lu? Aku mengusir setan demi namamu. Siapa yang nyuruh lu? Gua aja nggak pernah lakuin. Aku bermukjizat demi namamu. Kenapa lu bermujizat demi nama gua? Bukankah kau harus mengabdi kepada satu-satunya Allah yang benar itu? Lu mau apa kalau udah digituin? Saya udah ajarin bagaimana caranya hidup sehat. Dilarang makan babi, lu makan lagi lu. Siapa yang ngajarin lu? Nah pasti lu jawab, izin Pak Yesus, izin Tuhan. Ini semua saya pelajari dan diajari oleh pendeta saya berdasarkan surat-surat Paulus. Kata Yesus, siapa itu Paulus? Nah lu ngomong lagi, katanya Rasul. Siapa, kok nggak pernah ketemu waktu hidup? Siapa bilang gua pernah ketemu? Katanya perjalanan ke Damsyik. Paulus berkata, akulah yang telah engkau aniaya itu. Siapa suara itu? Bukankah gua bilang suara Tuhan kagak bisa didengar? Kalian ini mau apa gitu loh. Nah lo mau persiapan jawaban apa nanti kalau ditanyain Yesus kayak gitu? Persiapan apa coba? Lo mau jawab apa, bro? Coba siapkan jawaban. Itu kan yang abang bilang itu kan mengandai-ngandai, bang. Misalnya orang seperti begitu. Tapi kan kenyataannya nanti kan tidak. Justru kami orang Kristen itu imanmu yang menyelamatkanmu. Artinya iman kepada siapa ya? Iman kepada Yesus. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan, jujur, dan kebenaran. Tidak ada satu pun datang kepada Bapa kalau aku." Kemudian dia juga, aku dan Bapa adalah satu. Ya udah itu aja kemudian dasarnya. Satu apa, bro? Satu apa Yesus dan Bapa? Betul juga dia bilang. Nah, Yesus dan Bapa satu apa sih? Betul juga yang dia bilang, aku tidak mengenal engkau sekalipun kau ini. Artinya kenapa? Ketika dia hanya simbol, hanya iman, hanya ini yang memberi hati setengah-setengah, suam kuku, dan itu pun memang kalau suam kuku itu di dalam buku Alkitab itu memang tidak berkenan kepadanya. Artinya dia mengaku ini tapi dia munafik gitu loh. Coba aku masuk bentar tuh. Bang Oscar, Bunda Maria masuk surga nggak menurut Anda? Maria masuk surga nggak? Halo Oscar. Ada tamu dia. Kalau orang kayak gini mah kita panjangin. Bentar. Udah tutup dulu tokonya. Janganlah, kasihan kerja dia. Ya makanya jangan interaktif. Ngomong aja dia dengerin. Jadi Bunda Maria itu masuk surga menurut iman teman-teman Kristen ya, kecuali ada Kristen yang berani bilang Maria masuk neraka. Ya saya nggak tahu ada nggak orang Kristen berani bilang gitu. Sekarang masalahnya Bunda Maria nyembah Yesus nggak? Enggak, Bunda Maria nggak nyembah Yesus. Artinya tanpa nyembah Yesus orang bisa masuk surga. Harusnya dicari tahu gitu. Ya kenapa mereka masuk surga? Itu yang harus kalian ikuti, yang udah pasti-pasti gitu kan. Oh ternyata Bunda Maria masuk surga karena perbuatan dia, karena dia hanya menyembah kepada Allah yang tauhid. Ya udah ikuti yang itu. Betul nggak Bang Andi? ya betul sih kalau orang akalnya sehat. Tapi ini kan bagaimana tokoh Yesus ini dibawa oleh penjajah ke negaranya. Ini kan Romawi menjajah negaranya Yesus nih. Enggak mungkin dong pulang dengan sia-sia. Orang Romawi yang menjajah negaranya Yesus ini itu sudah punya ajaran nenek moyang mereka dengan himne Platonis Yunani, dengan ajaran dewa-dewa gitu loh. Setelah dia menjajah negaranya Yesus, dia pulang, bagaimana supaya agama ini laku, bagaimana pagan ini laku, bagaimana dewa-dewa ini dikamuflasekan supaya laku.
biar punya pengikut dengan intrik-intrik bahwa ada tokoh nanti yang kita bisa bawa. Siapa itu? Memang Yesus kan terkenal waktu itu, bahkan mau dibunuh, tidak berdosa. Datang Kayapas, imam Yahudi, juga mengakal-akali. Kemudian dibawalah nama Yesua Masia, diganti, diyunanikan menjadi Yesus. Kemudian dibuatkan segala cara supaya orang-orang barat Yunani khususnya nih percaya, beralih iman ke pagan, yang nyata-nyata dewa diambillah tokoh, dewa dijadiin Tuhan, gitu ya. Nama inilah diangkat, Yesus dijadiin tokoh di sana. Laku memang, laku waktu itu. Kenapa harus laku? Karena Konstantinopel yang berkuasa, harus diikuti ajaran-ajaran daripada Athanasius begitu. Karius kan kalah dengan tauhidnya itu, disusun. Terkenal lah, makanya terkenal di Vatikan Roma itu. Nah, seiring perkembangan waktu, tidak semua orang setuju, pemberontakanlah, terjadilah adanya Protestan. Protestan juga pecah dan seterusnya seiring perkembangan waktu. Nah, sekarang zaman udah terbuka, memprotes Vatikan, memprotes siapapun nggak bisa lagi diintimidasi kayak dulu dengan adanya intimidasi pemaksaan salib, perang salib dan segala macam itu. Akhirnya apa? Masih ada sisa-sisanya. Siapa yang membawa ini ke Indonesia? Ya penjajah Belanda, gitu loh. Untuk itu bro, kita ajak, marilah, berhentilah menuangkan anak orang. Dia bukan Tuhan, dia bukan sembahan, dia menyembah kok. Buktinya dia waktu hidup beri contoh kok, sebagian dia contoh, bagaimana dia berwudu, membuka kasut, masuk bait suci, berdoa. Kenapa itu nggak diikuti? Kenapa ajaran Paulus mati, hidup, bangkit jadi Tuhan? Loh kok bisa begitu? Kenapa ini yang diikuti coba? Darah domba diganti darah manusia. Ini kecil loh bro. Oke, aku mau nanya nih. Tunggu, Oscar, aku bantu kamu. Aku mau nanya ke Bang Juma. Bang Juma, kan ini kan dibuat sama Romawi nih, dan kita tahu bahwa Romawi ini kan jago buat patung. Patung pertama dari Yesus tuh mukanya seperti apa ya? Karena yang kita lihat sekarang ini kan udah versi bule nih. Kalau yang versi pertama yang dibuat patungnya itu seperti apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Lo pikir Bang Juma ahli patung yang nanyain? Ya kan orang Romawi terkenal jago ini ya, jago pahat gitu kan. Biasanya ya melenceng dikit lah gitu. Ada yang nggak yang punya datanya? Sejak kapan Bang Juma ahli patung? Yang ada itu gambar Yesus tertua. Patung itu tertua nggak ada ya? Kalau patung tertua kita belum tahu yang mana patung tertua Yesus. Kalau abad pertama memang sudah ada di coretan dinding tentang gambar Yesus. Cuman yang jadi masalah kemudian di sana adalah kepalanya bukan kepala manusia. Jadi gambarnya itu berkepala kuda gitu. Iya, serius. Kemudian di abad ketiga, ini yang pernah dipelajari ya, itu ada gambar kemudian, tetapi di sana tidak mencerminkan adanya Yesus disalib, tapi menggambarkan fisik Yesus, yang mana kemudian gambar itu diibaratkan seorang gembala yang sedang memangku domba dan juga sedang mengembalakan domba-domba. Itu juga ada gambar jelas itu. Itulah. Tapi kalau patung ini saya kurang paham kapan mulainya. Mungkin sejak ada Katolik kali ya. Ya. Iya kan? Karena kalau di denom lain nggak ada. Iya, betul. Seperti itu. Jadi gambarnya memang banyak kalau gambar, tapi kalau bentuk patung hanya ada di Katolik. Seperti itu, Jo. Ya. Tapi di antara sekian gambar itu nggak ada juga identik 100%. Itu hanya cara berimajinasi
pelukis, imajinasi Iya, pelukis iya. saja kan gitu. Kalau yang paling kuno itu kan coretan abad pertama, Ya, iya kan? betul. Dan di situ kita lihat di atas salib itu kuda, orang sepotong, kuda sepotong. Itu pun pelukis itu Bang Nyoma itu no name, nggak bernama. Lebih terkenal Basuki. Siapa yang pelukis kita? Lebih terkenal itu. Karena pelukis di zaman itu no name, namanya nggak siapa pelukis ini gitu kan. Jadi Enggak ketahuan. ya bisa dipertanyakan keabsahan lukisan itu. Dia bersandar kemana imajinasinya waktu melukis kan begitu. Nah, Jadi itu dia berkepala keledai, lalu kemudian di situ ada tertulis Alexamenos sedang menyembah Tuhannya. Jadi Tuhannya disalibkan, tubuhnya manusia, tapi kepalanya keledai. Tapi itu kan tuh ejekan. Itu ejekan itu. Itu ejekan. Tapi itu yang menjadi kemudian acuan bagaimana warga Romawi memandang orang Kristen itu sebagai sebuah pengajaran yang kemudian ujung-ujungnya dijadikan sebagai agama resmi, kan gitu. Yang jelas inti dasarnya itu pengajaran Romawi bro, itu dewa. Dewa itu memang harus kita lihat, harus ada fisiknya begitu. Nah makanya ajaran Romawi ini gitu, itu apa ya, mengeliminasi ajaran Yesus Amasia. Dicolong namanya dia, diambil namanya dia atas kekuasaan penjajah ini, ya Yesus dijadiin tokoh, tapi ajaran pagannya masuk di situ. Laku pula lagi. Jadi kalau Anda beragama seperti ini, Bro Oscar, itu agama Anda sekarang ini bukan bersumber dari kampung halamannya Yesua Mesia, tapi agama Anda itu bersumber daripada penjajah Romawi. Anda mau bahagia di situ? Ya nggak apa sih, kalau masalah itu mah kita tinggalin aja, karena mau bahas agama ini sampai kapanpun masalah ini, karena tergantung iman masing-masing aja sebenarnya ini. Nah, Iya, ini kita nggak lagi paksa iman, kita lagi ini memperbaiki akal. terima kasih sarannya. Ibaratnya kan abang menyarankan saya ibaratnya seperti begitu. Iya betul betul. Buktinya satu soal lagi kok sebelum menyuma. Buktinya ya, ajaran agama Anda ini mestinya laku di kampung halaman Yesus, tapi nggak laku loh. Justru anehnya lagi, agama Anda ini lakunya di kampung halamannya penjajah, pagan. Betul itu bang. Bahkan di kampung halamannya saja dia diusir, ditolak. Enggak. Yesusnya, bukan ajarannya. Bukan ajaran Kristennya, tapi Yesusnya yang ditolak. Karena Yesus mengajarkan dirinya sebagai Mesias. Yang kedua, karena pengaruh Yesus semakin besar, karena orang-orang lebih percaya kepada Yesus, dan Yesus mampu melakukan mukjizat. Orang-orang yang tadinya nyetor perpuluhan menjadi pengikut Yesus, tidak lagi membayar pajak. Dengan demikian, maka upeti untuk kerajaan kaisar semakin menipis. Semakin besar pengaruh Yesus, semakin menipis kemudian upeti. Semakin menipis upeti, semakin besar ancaman kekaisaran terhadap Yerusalem. Betul. Itu. Intinya di kampungnya sendiri kan tidak ini. Artinya memang banyak yang pro kontra lah ya. Jadi di situ nanti di dalam Alkitab itu memang benar, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Artinya banyak yang mengaku-ngaku saya beriman saya Tuhan saya Yesus Kristus ataupun segala macam Tuhan. Tapi di situ tidak kemana, ibaratnya tidak tercover, tidak terselamatkan. Karena kenapa? Itu dia, tidak ada yang namanya kesetiaan dalam mengiring. Jadi gini, Yesus ditolak sebagai nabi, bukan ditolak sebagai Tuhan, karena tidak mungkin Yesus mengajarkan dirinya Tuhan, tidak mungkin. Jadi dia ditolak sebagai nabi. Lalu kemudian ada ajaran muncul menerima Yesus sebagai Tuhan. Harusnya Yesus itu diterima sebagai nabi, gitu loh, bukan diterima sebagai Tuhan. Tapi kenapa kemudian Yesus itu diterima sebagai Tuhan? Karena ada pengajar-pengajar yang menjadikan Yesus itu yang tadinya nabi menjadi Tuhan. Coba, Yesus ditolak oleh Bani Israel sebagai Tuhan kagak? Ditolak sebagai Mesias. Mesias adalah orang yang diurapi, nabi. Nah,
pada tempat kelahiran Yesus dia ditolak sebagai nabi. Pada tempat lain dia diterima sebagai Tuhan. Kenapa bisa kayak begitu? Karena orang yang menerima Yesus pertama kali sebagai Tuhan adalah pentuhan manusia, yaitu Zeus. Makanya Zeus enggak lagi diimani, digantikan oleh Yesus. Gitu. Nah, kembali kepada tempat asalnya Yesus sendiri, dia hanya nabi. Ditolak sebagai nabi, bukan ditolak sebagai Tuhan. Coba tadi itu pelajaran yang sangat berharga itu. Yohanes berapa tadi itu? Yohanes 3 ya. Bagaimana kemudian di sana Yesusnya itu mengakui dirinya sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga Yesus harus ditinggikan. Yesus ditinggikan sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ditinggikan sebagai nabi, karena memang dia datang sebagai nabi. Anak manusia setinggi apapun, level tertingginya adalah nabi. Yang namanya anak manusia tidak bisa berubah menjadi malaikat, apalagi menjadi Tuhan. Apabila anak manusia ditinggikan, maka setinggi-tingginya manusia kedudukannya tetap sebagai manusia. Jabatan tertinggi nabi atau rasul. Makanya Yesus menyamakan dirinya dengan ular. Itu pun ular yang dimaksud adalah patung. Yesus menyamakan dirinya patung. Kenapa? Orang-orang pada zaman Nabi Musa, mereka bisa melanjutkan hidup mereka dengan hanya percaya kepada patung itu, bahwa barang siapa yang menatap patung ini, maka dia akan sembuh dari patokan ular. Artinya barang siapa yang percaya Yesus ini sebagai manusia perantara yang Tuhan utus kepada Bani Israel, layaknya patung ular yang diutus tadi oleh Tuhan kepada kaumnya Nabi Musa, maka dia akan memperoleh hidup. Nah, ada tidak kaumnya Nabi Musa setelah memperoleh hidup dari patung tadi menyembah patung ini? Kan tidak. Tapi mendudukkan patung ini sebagai pembawa mujizat kepada mereka, di tengah-tengah mereka. Demikianlah adanya Nabi Isa atau Yesus yang datang kepada Bani Israel juga harus ditinggikan sebagai nabi. Sayangnya itu hanya dipercayai oleh umat Islam. Ketika ada nabi datang tanpa ayah, kami meninggikannya sebagai nabi. Meskipun orang sebangsanya menganggapnya anak hasil zina, meskipun orang Kristen dari Roma menganggapnya orang manusia terkutuk, kami tetap meninggikannya sebagai nabi, sebagai rasul. Tidak lebih. Karena di dalam kitab Saudara Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus ini sudah ditentukan oleh siapa? Oleh Allah. Sebagai apa? Perantara. Ketentuan Tuhan kepada Yesus, kalau ada yang melewati, ada yang melanggar atau mengurangi, maka pasti dia adalah penyesat. Tuhan menentukan Yesus sebagai perantara kepada Bani Israel, agar Tuhan melakukan mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui Yesus. Berarti Yesus ini hanya perantara, dia hanya nabi, dia hanya rasul. Kalau dia lewat, diajarkan kepada orang dia adalah Tuhan itu sendiri, berarti melanggar ketentuan. Kalau dia dikurangi, dia hanya manusia biasa, dia pesina, dia hasil dari zina, berarti dia manusia biasa. Berarti dia adalah penyesat. Nah, sekarang di kitab Saudara secara menyeluruh, Yesus diajarkan dengan wow, luar biasa. Dia mengatakan ibunya dengan panggilan perempuan, panggilan yang sama dengan seorang pelacur. Dia mengatakan manusia sebelum aku semuanya adalah perampok. Dengan kata lain, dia mengatakan ibunya adalah perampok. Dia mati secara terkutuk, dia melanggar segala hukum Taurat. Itu diajarkan di kitab Saudara. Padahal di kitab yang sama, Tuhan memilih Yesus sebagai perantara. Sebagai perantara dia bukan Tuhan. Sama seperti ketika Anda pesan cendol. Anda di rumah, warungnya jauh. Perantara antara Anda dengan warung itu kurir. Apesnya Anda menganggap kurir itu adalah warung cendol. Anda menganggap bahwa kurir itu cendol itu sendiri. Padahal Yesus hanya perantara. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu bahwa Tuhan telah menentukan manusia Yesus dari Nazaret. Bahwa Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan
yang dilakukan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus ini hanya perantaraan. Tukang cendol mengantarkan cendol, memberikan cendol kepada Anda melalui kurir. Kurir itu bukan cendol, jangan Anda makan. Yesus itu hanya kurir, perantara, jangan Anda tuhankan. Itu maksudnya. Jadi Yesus mengakui dia ditinggikan. Ditinggikan sebagai anak manusia, jangan ditinggikan sebagai Tuhan. Sesat, itu melanggar ketentuan. Seperti itu. Silakan dilanjut yang lain. Iya, cuma yang bikin penasaran kok ini ya, kok kekristenan tetap nggak laku di tanah Yesus itu. Masa nggak ada murid-muridnya yang berhasil meyakinkan tetangga, sepupu ya? Karena kalau dibilang kan namanya di kampung itu kalau ditarik-tarik hubungan saudara semua itu. Nanti sepupunya nikah sama inilah, itu kawin sama inilah ya. Ini kok nggak ada yang percaya dengan ajaran Yesus yang dibawa oleh murid-muridnya? Boleh saya jawab? Silakan. Boleh. Iya, jadi begini, kita harus memahami Kristen itu berasal dari meja Paulus, bukan dari meja Yesus. Kita lihat bagaimana kemudian Saulus ini mengatakan bahwa ajaran Yesus itu adalah ajaran terlarang. Ini konsep Paulus. Paulus mengajarkan bahwa ajaran Yesus itu ajaran terlarang yang harus ditinggalkan. Kok bisa kayak gitu Bang Suma? Iya, karena Saulus menuliskan sebuah surat di mana sampul surat itu disebut surat Ibrani. Dituliskan di dalam, sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama dari ajaran tentang Yesus. Ini perintah ini. Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan lagi kita meletakkan dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Itu ditinggalkan. Dasar kepercayaan kepada Allah, asas-asas hukum pertama yang datang kepada Bani Israel, kata Paulus harus kita tinggalkan. Ibrani 7:19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Apa itu? Menyembah Yesus. Ini bencana. Ini bencana. Tapi yang menyadari ini hanya orang yang punya akal sehat. Galatia 5 nomor 1. Bagaimana kemudian Yesus mengatakan, dengan matinya Yesus kita dibebaskan dari asas hukum yang didatangkan oleh Tuhan melalui para nabi. Dan kita dibebaskan dari penghambaan. Jadi orang Kristen mau menghambakan diri kepada Tuhan juga boleh, tidak menghambakan diri juga kepada Tuhan boleh. Karena mereka sudah dimerdekakan, mereka sudah dibebaskan. Itulah hebatnya orang Kristen. Bahkan di dalam 1 Yohanes 1 nomor 1 Yohanes 2, janganlah engkau berdosa, namun apabila ada yang berdosa, jangan khawatir. Nggak usah gelisah hatimu, nggak usah takut. Sebab ada Yesus sebagai perantara dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tetapi juga dosa dunia. Jadi manusia melalui tangan Paulus itu sudah dibebaskan hidup. Mau ngapain aja silakan. Malah ditorehkan dalam pengajaran Paulus itu bahwa ketika nanti kita dibangkitkan dari kematian, jasad ini tidak ada lagi hubungannya. Kita bangkit jadi roh. Jadi jasad ini mau puas-puasin di dunia silakan aja. Mau makan babi, mau makan ayam, mau makan pararang, biawak, kuntilanak, genderuwo, Anda mau makan silakan. Karena jasad ini tidak ada hubungannya lagi nanti. Anda mau bersinah, Anda mau apa, silakan. Karena jasad yang melakukan persinahan ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Yang penting hatimu tetap menganggap Yesus Tuhan. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Ucapkan aja Yesus itu Tuhan, udah kamu sudah diselamatkan. Ini konsep. Makanya Paulus itu mengajarkan itu. Sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama. Apa hukum pertama? Kasihi Tuhanmu. Ya, hukum utama sesamamu itu tinggalkan. Ini perintah. Tapi saudara-saudara Kristen itu kalau disampaikan kayak begini, kita yang dibilang penyesat lah, salah tafsir, comot-comot ayat dan seterusnya. Buktikan aja. Apakah Kristen masih melakukan asas pertama, hukum pertama? Tidak. Mereka masih melakukan Taurat? Tidak. Tidak. Nggak ada lagi.
Apa yang Kristen kita lihat mereka lakukan? Hari Minggu ibadah. Itu perintah siapa? Ada perintah Tuhan? Enggak ada. Nyembah Yesus ada perintah Tuhan? Enggak ada. Enggak ada. Makan babi ada perintah Tuhan? Enggak ada. Enggak ada. Natal ada perintah Tuhan? Enggak ada. Enggak ada. Coba, memperingati kebangkitan Yesus ada? Enggak ada. Enggak ada. Jadi semua yang Kristen lakukan itu adalah prosesi-prosesi yang dibuat-buat sendiri. Sementara hukum Tuhannya itu ditinggalkan. Marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama dari ajaran tentang Yesus. Jadi ajaran pertama tentang Yesus, seorang Mesias akan datang menyelamatkan Bani Israel, itu ditinggalkan. Yang datang adalah Tuhan. Ini yang baru, yang muncul baru sekarang, yang diimani oleh Saulus dan pengikutnya. Itu dia. Jadi ya Tapi itu, Bang Juma, tapi itu benar. apanya yang benar? Ajaran Yesus sudah nggak berlaku. Benar kalau ajarannya itu bahwa memang Yesus itulah diperoleh keselamatan, Bang. Dengan cara apa? Cara beriman kepadanya. Iya, dengan cara apa? Kita imani Yesus sebagai apa? Konsep keselamatan bagi umat Kristen, Bang, itu yang dikatakan. Oh, kalau begini, adekku Oscar yang alisnya tebal kayak sapu hijau. Begini, kalau kamu membawa konsep Kristen, yes, itu konsep Kristen, keselamatan menyembah anak Maria. Keselamatan di Kristen adalah menyembah manusia yang lebih tua daripada ibunya sendiri. Hargai itu, kita hargai. Sekarang kita konsep ilmiahnya yang kita pakai. Kita hargai itu. Kristen menuhankan Yesus, itu iman, kita hargai. Tapi boleh dong kita telaah secara kritis tentang konsep itu. Kenapa? Karena Kristen tidak hanya mutar-mutar di gereja. Kristen itu berkeliaran ke sana kemari mencari mangsa untuk dimurtadkan. Maka kita harus melakukan penyelidikan kritis histori, kritis terhadap Bible dan apa yang ada di dalam runutan kepercayaan Kristen terhadap Yesus. Nggak salah itu. Kamu ajak saya mari menyembah Yesus, mari. Tapi sebelumnya mari kita kaji dulu. Selayaknya ketika kami menyampaikan Allah itu satu-satunya pencipta langit dan bumi, Anda bertanya, kami jawab. Anda tolak, Allah tetap saja Tuhan. Yesus kami tolak, Yesus tetap aja Tuhan bagi Anda. Kan gitu. Nah sekarang kita lewati hari demi hari bersama. Kami menyembah pencipta langit dan bumi yang menciptakan Yesus. Anda menyembah Yesus yang adalah ciptaan Tuhan kami. Kan itu poinnya. Itu poinnya di situ. Sama seperti semalam membahas tentang siapa yang bisa jadikan teladan. Sebenarnya kalau kita mau berbicara usia Yesus 33 tahun, maka ajaran Nabi Muhammad juga harus diseimbangkan 33 tahun. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 33 sampai 33 tahun. Tidak syirik, tidak menyembah kepada yang lain, tidak durhaka kepada orang tuanya, tidak mengambil barang orang, tidak menipu orang, tidak mendustai orang, tidak mengatai pengikutnya goblok dan seterusnya. Kita ukur dari situ aspek kemanusiaan. Itu. Nah, sehingga ketika kemudian kami mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka yang harus kita jadikan sandaran adalah Al-Quranul Karim. Karena yang dihadiahkan beliau kepada kita manusia adalah Al-Quran. Cenderamata, mukjizat yang disampaikan ke kita adalah Al-Quran. Itu yang harus menjadi tolak ukur. Nah sekarang Yesus menghadiahkan apa? Lukas bukan Injilnya Yesus. Bible Markus bukan Injilnya Yesus. Surah-surah Paulus 14 buku bukan Injilnya Yesus. Kitab Yohanes bukan Injilnya Yesus. Lalu hadiah untuk Kristen dari Yesus itu apa, Rek? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pak Juma, tapi ada yang tersadarkan loh. Sebagian.
Apa itu, Bang? Unitarian sama SSJ lumayan tersadarkan dikit. Ya, itu dikarenakan mereka menggeluti Bible, mereka baca, loh kok ini nggak seimbang. Mau masuk Islam Aku mau nggak nanya lagi nih, Guru Nda. Iya, silakan. Kan tadi ada mengutip masalah durhaka ya. Gini, seseorang anak itu bisa dibilang anak berbakti, syaratnya apa aja sih? Yang pertama, dia harus menuruti perintah-perintah orang tuanya. Bukan dia yang memerintahkan orang tuanya. Yang kedua, anak ini harus sujud menghormat kepada orang tuanya. Bukan justru orang tua yang sujud menyembah Bang Juma, kepadanya. Ya. Bang Juma, Iya. ada yang mau bicara nih. Selamat siang. Halo. Siang. Iya Bang Hendi, menjelang sore nih udahan. Enggak, Gimana, dengerin. apa kabar? Dengerin, masih ingat suara ini nggak? Silakan ngomong, Bang Juma. Iya, halo. Oh, Masih ingat Halo. nggak suara itu, Bu Ani? Oh iya, ingat. coba ingat. beberapa Ingat, kata ingat. lagi. Coba berapa kata? Iya. Iya, gimana saudariku? Apakah hari ini nenekmu kiper? Ya, itu. Siapa tuh? Lupa-lupa inget ya. Itu, tapi Bang. kalau Bang ngomong baru setelah lama nggak ngomong, udah hampir setahun kan saya off di dunia maya untuk kesaksian yang saya lakukan sekarang kan di mendarat ya, di darat ya, sudah lama. Itu Kalau itu dia tahu- ini itu Bang Juma. Ya tapi kenapa kok langsung bilang Lucifer? Enggak, itu cuman Kenapa bercanda. itu? Aku nggak pernah mau, nggak bisa bercanda, nggak bisa begitu. Itu iblis kan, nama iblis. Lucifer Bukan. dia. Nenek, Nah, sedangkan aku sama Pak Juma itu nggak pernah mengatakan apapun. Enggak, bukan ibu yang dikatain. Dengan apa kata dia? Bukan ibu dikatain, ciri khasnya supaya paham. Gitu. Bukan Lucifer loh aku bilang. Bukan, Aku itu. bukan. Siapa bilang enggak? Iya, terus kenapa? Terus kenapa Pak Juma? Gini Mbak, Kalau bukan Pak itu Juma topiknya mau ini. nanya, Mbak Ibu Ani, bukan itu topiknya. Tadi barusan saya ngomong sama di sini teman Kristen yang menuhankan Yesus bahwa ada yang tersadarkan daripada ajaran Yesus bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia ciptaan Tuhan. Itu topiknya tadi, gitu loh. Jadi makanya saya telepon Ibu. it's very good. Nah, kenapa Unitarian sama SSJ tidak menuhankan Yesus? Itu aja sih pertanyaannya. Loh, karena memang dari seluruh isi Alkitab memang bukan Yesus yang Tuhan itu, ya Yahweh yang Tuhan itu. Seperti itu seluruh ayatnya. Memang yang Tuhan itu Bapa, yang disebut Bapa oleh Yesus, ya Bapa itu punya nama, yaitu Yahweh tadi. Nah, kalau begini Itu intinya. pendapat Anda bukan Kristen. Loh, aku justru Kristen yang sejati karena Ore, tepuk tangan. Mantap. ya terus? Kristen yang gini ya, Kristen itu kan memang diambil dari kata Kristus. Lalu saya pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus itu harus taat sama Kristus. Yesus saja menyembah Yahweh atau Yahweh. Apalagi muridnya aku harus taat sama Yesus. Yesus menyembah Yahweh, aku nyembah Yahweh juga Oke. dong, kan gitu. Bu Ani boleh diam sebentar, dengarkan Mbak Nyuma bicara ya. Saya relay. Silakan Mbak Nyuma. Iya, jadi Yesus memang mengajarkan dirinya seperti itu. Hidup kekal itu menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, dan Tuhan yang diperkenalkan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Itu udah benar, itu udah benar. Itu sudah benar, Bu Ani. Masa sudah tiga ada itu pada Bang Yuma ya? Iya, saya Bu Ani. Ya, suaranya kasih walaupun cuma dengar suaranya. Iya, iya. Lanjutkan penginjilannya, Bu. Ajarin mereka Yesus bukan Tuhan. Terus berjuang. Sampaikan kepada mereka, tinggalkan ajaran yang mempertuhankan Yesus. Menginjil, mentaati Yesus untuk memberitakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan Yahweh yang Tuhan. Iya, betul sekali. Sepakat Oke. kita. Itu aja sih Bu Ani, makasih. Semoga banyak yang tersadarkan ya. Itu doang.
Tuh, kok begitu doang? Aku kan pasti kan mau debat sama Juma. Ya masuk Jadwalkan lagi nanti ini. masuk. Ya, Juk. Nanti dijadwalkan aja Bang Handi, suruh masuk ke Ya, sini. nanti saya jadwalkan ya Bu Ani ya. Itu Ya, aduh. Ntar ada tim nanti hubungi Bu Ani gimana caranya bikinnya ya. Oke. Oke, thank you Bu Ani. Sehat? Oke. Oke, thank you, makasih. Selamat siang. ya. Sore. Oke. Lanjut. Ini ada yang sakit jiwa lagi nih masuk. Iya, oke. Assalamualaikum. Gue mau tanya nih, gue mau tanya. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau tanya, di Islam ada nggak penebusan dosa? Gimana? Di Islam ada nggak penebusan dosa? Di Islam itu yang ada pencucian dosa, Nggak ada penghapusan. penebusan dosa ya? Nggak ada penebusan, dosa ya? yang ada penghapusan. Oke, sip. Buka hadis Sahih Muslim 4969. Wis mantap sekali. Sahih Muslim 4969. Tadi kau bilang nggak ada ya penebusan ya? Di Iya. Islam ya? Oke, Iya. buka Sahih Muslim 4969. Iya. Apa itu? Iya, baca. Ya lu yang baca, lu yang bawa. Lu yang baca lah, enak aja lu dibantu. Lu yang baca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hmm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Yahudi dan Nasrani Allah memberikan Yahudi Nasrani untuk menjadi penebusmu di hari kiamat kelak. Buka kalau saya bilang itu saya. Buka. Oh gitu. Jadi jadi orang Yahudi, Buka. orang Yahudi, orang Nasrani diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi orang kafir, orang Yahudi dan Nasara, begitu juga pengikutnya, antek-anteknya, yaitu Kristen, orang zalim, itu tempatnya memang sudah di neraka. Sehingga tunggu. Diam dulu. Sip. Boleh enggak nyalain kamera aku habis ini ya? Boleh enggak host nyalain kamera? Tengah. Anda yang bertanya, sebentar. Anda kalau bertanya itu Ya, Andi, orang Andi, menjelaskan, Andi. Anda diam. Iya, saya bilang habis ini nyalain kamera aku ya. Dia Sakit pelintir loh. memang. Pelintir loh. Enggak begitu. Iya, enggak, hadisnya silakan. enggak begitu. Yang mana Kau yang saya pelintir, pelintir? Silakan. Kamera gue Ya, dinyalain silakan. dong. Gue bisa berkata. Silakan. Kamera gue dinyalain. Ini Silakan sebenarnya aja saya pelintir. hadis ini ini siksaan di neraka. Gak apa-apa. Ya, Teusu, sebenarnya kita yang disiksa, Nggak tapi apa-apa. Ya, buka. Kristen sama Yahudi menggantikan kita, itu maksudnya gimana? Kamera lu buka sendiri, sejak kapan host yang kasih buka kamera ada-adanya? Nggak bisa di sini nggak bisa. Aku di sampingnya nggak ada. Coba nyalain kamera dulu. Nggak bisa loh di sini nyalain kamera. Oh, kita nyalain kamera, emang pengikutmu berapa? 700 lebih. Gak bisa, nenekmu kiper itu. Lah, di sini nggak bisa loh nyalain kamera. Istilahnya di situ kan. Teman lu follow lu. Udah masuk neraka. Yang tebus kalian. Dengar. Kalau mau open kamera minimal pengikut 1000. Kau suruh teman-teman Kristenmu ikut kamu dulu. Saya bacain aja ya, saya bantuin. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Saibah telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Talha bin Yahya dan seterusnya. Di situ begini, Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jadi Neraka di situ. dengarkan dulu orang bicara. Kamu yang bertanya kau diam. Yes, Mariam 71. Turunin aja dulu Jul. Ini nggak bisa bertanya tapi ngoceh terus. Nah, Udah tuh kalau orang bertanya itu Kamera dia keren mendengarkan soalnya. gitu loh. Gitu ya.
Jadi nanti Bang Jumaya kita enak. Ada Oten yang bertanya tadi ini menggantikan kita di neraka. Asik dia bawa data ke tabok. Iya, jadi gini, dengarkan saya yang dibawa ini untuk yang ke-47 25 ribunya saya meluruskan otak kusut orang-orang penyembah manusia, ya, korban Nabi Saulus. Jadi Al-Quran menyatakan begini. Kita ambil dari orang kafir dulu. Surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jin wal ins finnar. Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang lebih dulu daripada kamu. Ini kenapa kemudian orang-orang kafir ini diperintahkan masuk ke dalam api neraka? Karena mereka ingkar yang mereka sembah ciptaan, yaitu Yesus. Lalu mereka mendapatkan penggarisan tentang neraka itu seperti apa? Allah mengatakan qala likulli di'afun. Kenapa Allah mengatakan di'afun? Apa yang dikatakan oleh Allah di sana? Allah mengatakan masing-masing orang kafir mendapatkan neraka yang berlipat kali ganda. Kalau berlipat kali berarti dua minimal, ya kan? Betul ya Bang Handi? Qala likullin di'afun walakin la ta'lamun. Orang-orang kafir mendapatkan siksaan yang 2 kali berlipat ganda. Artinya siksaan nerakanya dilipat gandakan oleh Allah. Lalu Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'afan minan nar. Mereka mendapatkan neraka berlipat ganda. Kenapa demikian? Nah, kita kembali kepada hadits siang tadi. Hadits siang tadi menjelaskan bahwasanya orang-orang Islam yang mati dalam keadaan tidak musyrik, tidak menduakan Allah, mereka kemudian diampuni dosa-dosanya. Neraka yang dipersiapkan oleh Allah diberikan kepada orang Yahudi, diberikan kepada orang Nasrani. Dan kalau Kristen udah pasti. Kalau Nasrani dan Yahudi aja dikasih, apalagi orang zalim, yaitu Kristen. Ya, jadi orang zalim fi nari jahannam khalidina fiha. Yang tadinya mereka sudah ditentukan di neraka, ada lagi neraka yang harusnya dihuni oleh umat Islam, tapi karena umat Islam itu tidak musyrik, maka neraka, kapling neraka yang tadinya kosong diberikan kepada Yahudi dan Nasrani. Mana dalilnya? Ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang tadi yang saya sebutkan. Jelas itu ya? Nah, lalu kemudian bagaimana dengan surga? Apakah surga itu juga 2 kali lipat? Yes. Semua manusia yang diciptakan oleh Allah itu disediakan kapling mereka. Kapling surga, kapling neraka. Ketika mereka kafir, mati dalam keadaan kafir, kapling surganya kosong. Maka siapa yang mengisi surga yang kosong ini? Umat Islam. Mana dalilnya? Waliman khafa maqama rabbih jannatain. Jannatan. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, mereka akan diberikan 2 surga. Subhanallah. Kenapa 2 surga? Yang satu surganya dia, yang kedua ada lagi surga yang sejatinya diberikan kepada Yahudi dan Nasrani yang hendak bertobat tapi ternyata tidak bertobat, maka kaplingnya kosong, diberikan kepada umat Islam. Nah, tadi umat Islam melakukan dosa, kemaksiatan dan seterusnya, disiapkan oleh Allah neraka, tetapi karena mereka kemudian bertobat, menjadi kemudian taat kepada Allah, maka kemudian mereka ada yang tidak bertobat tetapi tidak musyrik, ada dosa tapi tidak bertobat. Rasulullah Muhammad SAW memberikan mukjizat. Lalu apa yang terjadi? Nerakanya kosong, diberikan kepada orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, dan juga adalah orang zalim di antara mereka. Siapa mereka itu? Kristen. Itu dalilnya. Lalu mana dalilnya bahwa umat Islam itu diampuni? Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun.
Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari di mana manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Itulah hari di mana manusia akan diungkapkan semua kesalahan-kesalahannya. Mereka akan dihakimi dengan adil-adilnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, ini umat Islam ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yaitu umat Islam, dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu umat Islam, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkan mereka ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Lalu kesalahannya tadi dilimpahkan kepada siapa? Dihapuskan oleh Allah. Dihapuskan oleh Allah kesalahannya. Lalu nerakanya gimana? Gak usah khawatir, toh sudah ada penghuni neraka. Maka kapling yang kosong diberikan kepada siapa? Yahudi dan Nasrani dan orang-orang zalim. Di mana dalilnya? Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Jelas. Jadi bukan dalam arti kata menebus bahwa yang tadinya orang Yahudi masuk surga, tapi karena mereka dijadikan tebusan, mereka dilarikan ke neraka. Tidak. Karena Al-Quran mengatakan orang Yahudi dan juga Nasrani, terus kemudian orang Sabi'in, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah, mereka mendapatkan keuntungan di sisi Allah, mereka masuk ke dalam surga. Di mana itu tertulis? Di dalam surah di dalam surah apa itu ya? Apa itu? Al-Baqarah ayat 62 kalau nggak salah. Al-Baqarah ayat 62 Bang Handi. Itu dijelaskan di sana. Berarti orang Yahudi dan Nasrani juga ada yang masuk ke dalam surga. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sayangnya Kristen tidak masuk ya, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya, surga. Jadi Yahudi, Nasrani, Sabi'in, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang ateis yang kemudian bertaubat kepada Allah, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Allah, mereka mendapatkan surga. Jadi kafir Yahudi dan Nasrani yang dimaksud dalam hadis ini adalah mereka yang memang betul-betul sudah ditetapkan masuk neraka dikarenakan mereka lebih memilih mati dalam kekafiran. Qala dakhulu fi umamin kad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Jadi kafir tempatnya di neraka. Mereka kemudian dikatakan qalat ukhrahum li uhlahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azabad di'fan minan nar. Mereka mendapatkan neraka 2 kali lipat, dilipat gandakan maksudnya. Seperti itu ya. Jadi tidak ada umat Islam itu yang tadinya masuk neraka, ada orang beriman dari Yahudi dan Nasrani dijadikan sebagai Tumbal. Tumbal. Enggak. Orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir yang memang sudah mati dalam kekafirannya tidak kemudian bertobat, mereka ini yang masuk menggantikan dan mengisi neraka yang seharusnya diberikan kepada umat Islam. Tapi karena umat Islam mati membawa dosa namun tidak musyrik,
maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Seperti itu. Demikian. Banyak bagaimana dengan hadis bahwa semua umatku masuk surga kecuali yang enggan? Ya, semua umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk surga. Jelas itu dalilnya. Bahkan Al-Qur'anul Karim menjelaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Semua manusia yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannah, masuk ke dalam surga. Kecuali mereka yang tidak mau. Siapa mereka yang tidak mau? Yang tidak mau ikut kepada Rasulullah. Itu. Siapakah itu? Siapakah itu? Ya itu tuh. Itu siapa? Itu tuh. Itu tuh. Itu tuh. Ah, gitu Bang Handi. Yang menuhankan anak yang lebih tua dari ibunya. Itulah mereka. Makanya Al-Quran mengatakan begini, "Waman azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam." Siapakah manusia yang lebih sesat dibandingkan manusia yang sudah datang Islam kepada mereka tapi mereka tidak beriman? Siapa manusia itu? Mereka tidak beriman. Coba, siapakah manusia yang lebih sesat dibandingkan manusia yang sudah datang Islam kepadanya tapi mereka tidak mau beriman? Kalau orang-orang jahiliyah tidak beriman kepada Allah, wajar. Kenapa? Belum ada Islam datang kepada mereka. Tapi orang modern zaman sekarang sudah datang Islam yang datang kepadanya, tapi mereka masih mengada-adakan kebohongan. Itulah orang yang paling zalim di antara seluruh manusia yang pernah hidup di dunia. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sezalim-zalimnya umat terdahulu, sekufur-kufurnya orang terdahulu, semunafik-munafiknya orang terdahulu, sebohong-bohongnya umat terdahulu, sepenyesat-penyesatnya umat terdahulu, sebahlul-bahluhnya umat terdahulu, jauh lebih bahlul, jauh lebih pembohong, jauh lebih salim, jauh lebih kafir, jauh lebih munafik. Orang yang hidup di zaman Islam itu sudah datang, tetapi mereka menolak Islam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Dulu orang kufur, orang munafik, orang membunuh, berzina, wajar. Islam belum datang secara kafah. Tapi sekarang dunia serba canggih. Islam bisa diterima di mana saja. Islam bisa diinput dari mana saja. Keterangan terang tentang Al-Quran bisa ditemukan di mana saja. Tapi tetap menolak Islam. Maka kata Allah, la yahdil qaumaz zalimin. Mereka yang melakukan kebohongan dan mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak masuk Islam, mereka itu tidak mendapatkan petunjuk sebab mereka adalah orang-orang yang zalim. Kita dulu Kevin, kamu sopan dong dikit. Gitu ya, Sopan saudara-saudara. Udah nggak sabar teman kita. Maksudnya gini ya, Kevin, teman Kristen ya, kalau sekiranya kamu nggak mau mendengarkan, ya jangan naik. Nah kalau mau naik sabar mendengarkan. Kalau kau punya ilmu ya sebentar. Kalau kamu punya ilmu ya silakan berbalas pantun. Begitu. Oke. Saudara Kevin, Anda mengatakan tidak ada kepastian di dalam Islam. Baik, saya bacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Umat Islam yang salat,
yang puasa, yang zakat, tidak berzina, menjaga amanah, memelihara amanah, menjaga kerukunan, menjaga rumah tangga, istri, anak, dan seterusnya. Ulaika hum warithun. Mereka itulah yang mewarisi Firdaus, hum fiha halidun. Mereka lah yang mewarisi Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini jaminan. Salat, zakat, puasa, tidak zina, mereka mendapatkan warisan surga. Sekarang kita balik menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi dan seterusnya, mana jaminan surganya? Ya, dijawab Tunjuk. itu. Gantian, silakan. Tunjuk. Mana jaminan Kristen masuk surga? Pakai data kayak Bang Juma itu loh. Jangan naik kebencian, silakan. Bisa saja bang. Udah si Kevin dulu nih, sok pintar nih, silakan Vin. Oke. Mana jaminan pemakan babi masuk surga? Silakan. Udah diam kan lu? Diam, nggak punya ilmu. Ya silakan, Oscar. Baik, makasih. Tadi kan Abang cuma udah membacakan itu jaminan menurut agama Islam ya. Itu sah-sah saja, itu saya terima karena ya memang itu mungkin menurut Alkitab orang saudara saya Muslim. Namun kalau misalnya orang saudara saya Muslim mempertanyakan bagaimana jaminan keselamatan dalam Yesus Kristus, itu memang sudah ada dalam Alkitab, tapi maaf ya, aku nggak tahu ayatnya. Akulah jalan hidup dan kebenaran, tidak ada. Yohanes 14:6. Oke, Yohanes 14:6. Terima kasih bang, udah dibantu. Ah, itu sudah jaminannya bang. Oke, baik. Oke, baik. Di mute dulu, sekarang di mute, berisik. Ya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yesus. Yang jalan siapa? Yesus. Yang kebenaran siapa? Yesus. Hidup siapa? Yesus. Yang kita tanya, Kristennya mana jaminannya? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Oke, sekarang jaminannya untuk Kristen mana? Kalau kami kan sudah jelas tuh. Tadi yang saya bacakan udah jelas. Ulaika humul warithun. Siapa mereka yang sholat? Sholat ini apa? Ibadah, prosesi ibadah. Apa itu? Sholat alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Apa perbandingannya sholat? Ibadah minggu. Saya minta, akulah hidup, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Mana di antara jalan, kebenaran dan hidup ini di dalam isinya ibadah minggu? Silakan. Baik, Ya, adalah. Baik, akan saya coba baca, coba jauh lagi bang. Nah itu kan tadi kalau misalnya abang membandingkan misalnya seperti sholat dan segala macam kan. Nah di dalam Kristen juga bang, di sana dikatakan kalau masalah keselamatan itu di sana dikatakan tidak bukan karena perbuatan baik, tetapi itu adalah kasih karunia bang. Gitu. Jadi itu kasih karunia di sana bang. Jadi bukan karena misalnya dia berbuat ini segala macam. Cuman kalau misalnya percaya. Kalau misalnya dia percaya, otomatis buahnya akan melakukan kebaikanmu itu bagaikan kain kotor. Lu diam dulu. Tapi lu diam dulu. Kotor di hadapan Tuhan. Yesus mengatakan begini, barang siapa yang menolak aku, dirimu beribadah. barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakim kelak untuk menentukan keselamatan mereka. Yohanes 12:48. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, guru, perbuatan, pekerjaan fisik yang mana yang harus saya lakukan agar saya bisa selamat masuk ke surga? Apa kata Yesus? Jika engkau ingin masuk ke dalam surga, lakukanlah segala perintah Taurat. Bukan, buanglah hartamu dan ikutlah aku. Kamu orang kaya bertanya. Oke, mari kita ajari. Mari juallah hartamu dan ikutlah aku. Mari kita ajari. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan mari saya Yesus. ajarin.
Mari Karena saya begitu ajari. besar kasih Allah akan dunia Oke. ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya Oke. setiap orang yang percaya kepadanya Oke. tidak binasa melainkan Baik. beroleh hidup yang kekal. Di mute dia Bang Handi. Di-mute dulu. Pin, di-mute kok dulu, Pin. rahangmu itu tidak ada tulang penyangganya sampai ketika dia ngomong nggak ada berhenti. Ketika seorang anak muda datang ke Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan fisik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau bertanya tentang hal yang baik? Hanya ada satu yang baik." Hei. Dengerin dulu, Bro. Dengerin dulu, Bro. Hanya ada satu yang baik. Bukan menyembah Yesus di situ. Tertulis di mana, jangan ngarang. Jangan kamu ini rahangmu itu dikasih penyangga dulu. Tulis di mana, jangan ngarang. Ya, dengarkan dulu. Kau dengarkan dulu Ya, supaya habis itu. ilmunya masuk. Dengarkan habis itu kamu sanggah dalil kitabmu sendiri. Dikatakan gini, hanya ada satu yang baik dan yang satu ini bukan menyembah Yesus. Hanya satu yang baik dan hanya yang satu ini tidak ada menyembah Yesus, ibadah minggu dan seterusnya. Nggak ada. Hanya ada satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam surga, turutilah segala perintah Allah. Masya Allah. Atiullah. Taatlah kepada Allah. Coba. Turutilah segala perintah Allah. Lalu kata anak muda itu kepadanya, "Perintah yang mana wahai Tuhan Yesus?" "Sembahlah aku." Salah. "Perintah yang mana wahai Yesus?" "Sembahlah aku." Salah. "Perintah yang mana yang harus kami lakukan wahai Yesus?" "Ibadah hari Minggu." Salah. "Perintah yang mana wahai Yesus yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga?" "Baik, pasang bibirmu untuk mendengarkan ketika kupingmu sudah tak mampu." "Apa itu?" "Jangan membunuh." Kalau ingin masuk ke dalam surga, kata Yesus, sembahlah aku. Jangan membunuh. Boleh tidak Yesus dibunuh? Kan ada perintahnya. Kalau kamu ingin masuk ke surga, jangan membunuh. Boleh nggak bunuh Yesus supaya masuk surga? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi masuk surga itu bukan karena membunuh Yesus. Masuk surga itu justru jangan membunuh. Kalian, andai saja Bang Suma hidup pada zaman itu, saya akan menyerukan kepada mereka, "Hei kalian, manusia-manusia botak, manusia-manusia tak berkepala, manusia-manusia tak beranus, dengarkan, Yesus yang kau tangkap itu mengatakan, jangan kau bunuh. Supaya kau masuk surga, jangan kau bunuh. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dusta, hormati ayah ibumu, jangan kau katakan ibumu pelacur, kasihilah sesamamu," dan seterusnya. Apa kata pemuda itu? "Tuan, yang itu sudahnya semua kulakukan Tuan setiap hari." "Masa sih?" "Yes." "Kamu nggak membunuh Yesus?" "Enggak." "Kamu nggak berzina?" "Enggak." "Kamu nggak mencuri?" "Enggak juga." "Kamu nyembah aku?" "Enggak lah, itu kan tidak ada masuk dalam resep untuk selamat." "Lalu apa?" "Itu semua sudah kulakukan Tuan." "Nah, tidak ada lagi yang kurang?" "Ya, nggak ada lagi yang kurang." "Oh, salah kamu, masih ada yang kurang." "Apa itu wahai Tuhan Yesus?" "Yang kurang adalah, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin. Jangan kau berikan kepada pendeta, karena pendeta sudah kaya. Kau jual hartamu, kau berikan kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Setelah itu kamu lakukan, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, menghormati ayah ibumu, mengasihi orang lain, jual hartamu, infak, sedekah, zakat, dan seterusnya. Habis itu datanglah kepadaku menjadi muridku." Kok nggak ada? Pak Juma, kok nggak ada bilang di situ? Tuhan kan aku, kok nggak ada? Nggak ada, itu ajaran pagan yang muncul belakangan. Makanya Yesus mengatakan, hati-hati, di tengah-tengah kamu ada penyesal yang akan mengajarkan akulah dia datang membawa-bawa namaku. Hati-hati, ciri-cirinya, dia mengaku pernah bertemu dengan saya di padang gurun, bertemu dengan saya di bilik, mengaku dengan saya Mesias, dan mengatakan akulah dia. Hati-hati, ciri-cirinya kepalanya botak, alisnya tebal, kayak sapu hijau.
Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Jadi konsep yang sudah diajarkan secara baku dalam kitabnya teman Kristen pun mereka langgar. Borok-borok mau paham Al-Quran. Jangan kau membunuh, jangan kau berzina, jangan kau mencuri. Tanya mereka, wahai teman-teman Kristenku, anak-anak Theos, aku ingin bertanya kepadamu, kenapa dosamu bisa ditebus? Oh, dosaku sudah ditebus, harusnya dosamu juga. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus dibunuh. Loh, bukankah perintahnya jangan membunuh? Ya itu dulu, sekarang nggak usah dihiraukan. Pokoknya sekarang dosa kita udah ditebus. Yang penting kau percaya Yesus itu Tuhan, pokoknya kamu diselamatkan. Kok bisa kayak gitu? Karena dosa kita sudah ditebus dengan dia mati di atas tiang salib. Siapa yang membunuh? Orang Roma. Berdosa enggak mereka yang membunuh Yesus? Berdosa. Loh, habis itu mereka yang berdosa, kita yang panen. Oh iya, kita kan anak-anak Tuhan. Hore. Jadi tidak ada sekelumit pun pengajaran jaminan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Oleh karena itu sembahlah aku, oleh karena itu makanlah babi, oleh karena itu jadikan Rasul Paulus, oleh karena itu ibadahlah hari Minggu, oleh karena itu salto-saltolah di gereja. Nggak ada, nggak ada. Yang dijalankan oleh Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal adalah syariat Islam. Apa syariat Islam itu? Satu, jangan membunuh.